Di balik indahnya kimono bersulam motif bunga dan wajah yang dipoles dengan bedak putih sempurna, geisha adalah lambang budaya Jepang yang syarat akan tradisi dan keindahan seni. Namun, lebih dari sekadar penampilan yang memesona, geisha adalah penjaga budaya, pelaku seni, dan simbol femininitas yang memiliki sejarah panjang dan peran yang terus berkembang hingga hari ini. Kata geisha secara harfiah berarti orang seni. Gei berarti seni, dan sha berarti orang. Tradisi geisha bermula pada abad ke-18 di Jepang, meskipun bentuk awal dari peran ini telah ada jauh sebelumnya. Awalnya, profesi ini tidak dijalankan oleh perempuan, melainkan oleh pria yang dikenal sebagai taikomochi, atau pendongeng yang bertugas menghibur di acara-acara bangsawan. Seiring waktu, perempuan mulai mengambil alih peran ini, dan pada pertengahan abad ke-18, geisha perempuan menjadi lebih dominan. Mereka tidak hanya menjadi penghibur, tetapi juga pelaku seni yang mendalami berbagai keterampilan, seperti menari, menyanyi, memainkan alat musik tradisional, seperti shamisen, serta seni percakapan. Dengan berkembangnya zaman, geisha perempuan menjadi lebih terkenal dan identik dengan keahlian seni mereka, sehingga pria perlahan-lahan meninggalkan profesi ini. Seorang perempuan yang bercita-cita menjadi geisha harus menjalani pelatihan yang intensif sejak usia muda. Mereka memulai perjalanan mereka sebagai shikomi, yaitu pelayan di okiya, rumah geisha. Selama tahap ini, mereka diajarkan untuk bekerja keras, mendisiplinkan diri, dan mempelajari etiket dasar. Setelah tahap shikomi, calon geisha menjadi maiko atau geisha pemula. Pada tahap ini, mereka mulai belajar seni tradisional, seperti tarian klasik Jepang, cara memainkan shamisen, serta seni merias wajah dan mengenakan kimono. Para maiko juga didampingi oleh seorang mentor yang disebut onesan atau kakak perempuan yang akan membimbing mereka dalam setiap langkah perjalanan menjadi geisha. Proses pelatihan ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun sebelum seorang maiko resmi diakui sebagai geisha penuh. Perjalanan ini bukan hanya tentang menguasai seni, tetapi juga tentang memahami filosofi dan nilai-nilai yang melandasi profesi geisha, termasuk dedikasi, keanggunan, dan kerendahan hati. Pada masa lalu, geisha memiliki posisi penting dalam masyarakat Jepang, khususnya di kalangan kelas atas dan bangsawan. Mereka dianggap sebagai perwujudan keindahan seni dan hiburan, menyediakan suasana elegan dalam berbagai pertemuan, baik itu acara resmi maupun pertemuan pribadi di ochaya atau rumah teh. Geisha kerap disalahpahami di luar Jepang dan sering disamakan dengan profesi lain seperti oiran, yaitu pekerja seks kelas atas. Padahal, peran geisha sangat berbeda. Geisha tidak menjual jasa seksual, melainkan merupakan seniman profesional yang mendalami berbagai bentuk seni tradisional Jepang. Mereka menguasai keterampilan seperti menari, memainkan alat musik tradisional seperti shamisen, bernyanyi, dan memandu upacara minum teh. Penampilan mereka yang anggun serta pakaian dan riasan khas seringkali menjadi simbol keindahan budaya Jepang. Namun, pemahaman tentang geisha ini seringkali kabur di luar Jepang, terutama karena pengaruh budaya populer yang kerap menyederhanakan atau bahkan salah menggambarkan peran mereka. Dalam sejarahnya, perbedaan antara geisha dan oiran sangat jelas. Oiran berfokus pada hiburan yang mencakup hubungan seksual, sementara geisha berperan sebagai penjaga seni dan budaya. Peran geisha adalah menciptakan suasana keindahan dan keanggunan dalam acara-acara sosial dengan mempertontonkan bakat seni mereka, bukan melibatkan diri dalam hubungan fisik. Sayangnya, di era modern, stereotip yang salah ini terus berlanjut karena kurangnya pemahaman mendalam tentang budaya Jepang. Bagi banyak orang asing, istilah geisha sering dikaitkan secara keliru dengan pekerjaan seks, meskipun kenyataannya justru sebaliknya. Geisha adalah simbol pelestarian tradisi, dedikasi terhadap seni, dan keanggunan yang sulit ditemui di dunia modern. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih menghargai posisi geisha sebagai bagian penting dari kekayaan budaya Jepang.
Seiring dengan modernisasi Jepang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, geisha mengalami berbagai tantangan. Peran tradisional mereka mulai tergerus oleh perubahan sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya hiburan modern seperti bioskop, bar, dan klub malam. Perang Dunia Kedua juga membawa dampak besar, dengan banyak okia yang terpaksa ditutup karena kehancuran fisik dan ekonomi. Namun, setelah perang, tradisi geisha perlahan bangkit kembali. Meskipun jumlah mereka menurun drastis dibandingkan masa keemasan di awal abad ke-20, geisha tetap bertahan sebagai simbol budaya Jepang. Kota seperti Kyoto, khususnya distrik Gion, menjadi pusat kegiatan geisha yang terkenal hingga hari ini. Geisha modern tidak hanya melayani tamu-tamu tradisional, tetapi juga wisatawan yang tertarik dengan budaya Jepang klasik. Di era globalisasi, profesi geisha tetap relevan meskipun dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan masa lalu. Hari ini, geisha tetap mempertahankan tradisi mereka, namun juga beradaptasi dengan tuntutan zaman. Mereka tidak hanya tampil di pertemuan eksklusif, tetapi juga dalam acara-acara publik, festival budaya, dan pertunjukan seni. Misalnya di Kyoto, wisatawan dapat menyaksikan pertunjukan seni geisha dalam acara tahunan seperti Miyako Odori atau tarian musim semi. Acara ini menampilkan tarian klasik yang dibawakan oleh geisha dan maiko dengan latar belakang musik tradisional Jepang. Selain itu, beberapa geisha juga aktif mempromosikan budaya Jepang melalui media sosial, memberikan wawasan kepada dunia tentang kehidupan dan seni mereka. Namun, menjadi geisha di masa kini tidaklah mudah. Biaya pelatihan yang mahal, tekanan sosial, dan perubahan gaya hidup masyarakat Jepang telah menyebabkan penurunan jumlah geisha. Selain itu, geisha modern harus berjuang melawan stereotip dan kesalahpahaman yang sering melekat pada profesi mereka, baik di dalam maupun luar negeri. Di tengah modernisasi, geisha memainkan peran penting dalam melestarikan seni dan tradisi Jepang. Mereka adalah penjaga warisan budaya yang mendalami seni-seni tradisional yang mungkin akan hilang jika tidak terus diwariskan. Dalam dunia yang semakin didominasi oleh teknologi dan hiburan digital, geisha menawarkan pengalaman yang autentik dan mendalam. Seni yang ditekuni oleh geisha, seperti musik shamisen, tarian tradisional, dan puisi, adalah bagian dari identitas budaya Jepang. Dengan tetap melibatkan diri dalam seni ini, mereka memastikan bahwa generasi muda Jepang dan dunia internasional tetap memiliki akses ke kekayaan budaya Jepang. Geisha lebih dari sekadar ikon budaya. Mereka adalah simbol keindahan, keanggunan, dan dedikasi terhadap seni. Meskipun menghadapi tantangan besar dari modernisasi, geisha terus beradaptasi dan berkembang, menjaga tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Di masa kini, mereka tidak hanya berperan sebagai penghibur, tetapi juga sebagai duta budaya yang menjembatani masa lalu dan masa depan Jepang. Bagi siapapun yang berkesempatan mengunjungi Jepang, mengenal dunia geisha adalah pengalaman yang tak ternilai. Melalui seni dan dedikasi mereka, geisha mengajarkan kita pentingnya melestarikan tradisi dan keindahan dalam dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Kisah Kelam, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.